Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Sapitri, NIM 31/2019-015. Baiklah, di sini saya akan mempersembahkan video pengajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Mulyati, Magister Pendidikan. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Nana, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, bagus. Baik, kita akan langsung ke materi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Nah, sekarang adalah pembelajaran yang baru, yaitu teks eksplanasi. Baiklah, di sini ada yang tahu tentang teks eksplanasi? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Nah, ini teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pernyataan bagaimana dan mengapa. Teks eksplanasi termasuk ke dalam jenis teks non-fiksi. Sebagai teks non-fiksi, teks eksplanasi harus ditulis berdasarkan fakta, bukan rekan atau khayalan penulis. Nah, berarti teks eksplanasi ini berisi topik tentang fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Nah, teks eksplanasi ini memberikan pernyataan bagaimana dan mengapa. Berarti di sini ada proses, sebab, dan akibat. Yang selanjutnya, teks eksplanasi bukan jenis teks non-fiksi, berarti bukan jenis teks yang dikarang-karang atau dikaya oleh si penulis ya. Berarti teks ini berupa fakta dan ada sumbernya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum? Berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Nah, berarti berisikan pernyataan umum. Misalkan Ibu contohkan ya. Pernyataan umum kita ambil topik fenomena sering terjadinya gempa bumi di Indonesia. Maksudnya, ini topik alam ya. Nah, ini topik tapi kita memakai topik fenomena alam. Nah, sini berisikan pernyataan umum. Setiap teks eksplanasi itu paragraf pertama harus ada pernyataan umum. Contohnya seperti apa pernyataan umum? Kita tahu dulu apa ini gempa bumi. Kita nyatakan di sini gempa bumi adalah apa, seperti itu ya. Harus ada pernyataan umumnya, itu pernyataan umum sudah ya. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena alam yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Nah, berarti di sini ada ini pernyataan utama, pernyataan umum ya. Pertama pernyataan umum. Nah, yang kedua adalah urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat itu seperti apa? Sebab terjadinya gempa bumi ini apa? Bisa seperti itu ya. Akibatnya dari gempa bumi ini apa? Nah, seperti itu urutan sebab akibatnya. Yang ketiga adalah interpretasi, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, di sini penulis bisa menyimpulkan topik dari ini. Nah, seperti itu.
dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, kemudian penulis menyimpulkan topik yang telah dia sajikan seperti itu. Lanjut. Nah, ini kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan manusia atau non-human partisipan. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan udara. Ini biasanya terjadi pada teks eksplanasi jenis topik fenomena alam. Dia berfokus pada fenomena tersebut, bukan berfokus pada partisipannya atau manusianya. Yang kedua adalah dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Nah, di dalam teks prosedur itu tentu harus menggunakan ada yang namanya istilah ilmiah. Nah, kita ambil contoh tadi fenomena terjadinya gempa bumi ini. Misal kalian sering mendengar atau sering melihat ya, pasti ada kata-kata magnitudo. Nah, itu termasuk dalam istilah ilmiah magnitudo. Jadi itu banyak di dalam teks eksplanasi itu pasti ada. Ini istilah ilmiahnya. Kemudian ketiga adalah menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum dan kemudian. Nah, itu contohkan di sini kita ambil contoh ilmiah. Pertama, bisa. Pertama, akibat tumbukan lempeng sehingga terjadi guncangan pada daratan. Kemudian terjadilah pas surutnya air laut, misalnya surutnya air laut dan terjadilah tsunami, seperti itu ya. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Nah, rata-rata eksplanasi ini menggunakan kalimat pasif seperti itu. Yang kelima adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara faktual itu benar adanya. Nah, berarti ini fakta ya, eksplanasi ini fakta, ada sumbernya, bukan karang-karang oleh seorang ya. Itu beda. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, ada 5. Menentukan topik, tentukan fenomena alam, sosial, budaya yang ingin dijadikan. Misalnya proses terjadinya gerhana bulan. Nah, ini termasuk dalam topik fenomena alam. Banyak lagi ya topik fenomena alam seperti gempa ini tadi, ini termasuk topik fenomena alam. Pokoknya yang berhubungan dengan alam. Kemudian yang sosial. Apa yang sosial? Contohnya kemiskinan, terus pengamen jalanan. Nah, itu termasuk dalam sosial ya. Nah, terus sampai sini sudah mengerti apa? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu. Baik, baik Sapira. Baik, di sini saya belum mengerti. Ini jangan yang tanyakan yaitu gagasan utama atau ide pokok pada contoh teks eksplanasi pembentukan pelangi itu terdapat pada kalimat yang mana? Baiklah, kita lihat ya di sini. Gagasan utama itu jelaskan dulu apa itu gagasan utama. Jelaskan dulu ya. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam kalimat, mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Kemudian kalimat utama dikembangkan dengan kalimat penjelas menjadi suatu paragraf. Kita lihat di sini gagasan utamanya, ide pokok utamanya. Kita lihat ada kata pelangi. Nah, ada kata pelangi lagi. Dan kata-kata pelangi itu terus diulang di paragraf berikutnya ya, terus diulang. Nah, itu merupakan gagasan utama atau ide pokok dari teks eksplanasi pembentukan pelangi. Letak dari kalimat utama, gagasan utama ini adalah pada kalimat utama, yaitu kalimat pelangi. Baik, sampai di situ ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Yang lain tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu cukupkan dulu untuk pertemuan pada hari ini. Bisa kalian baca-baca lagi. Ke pertemuan berikutnya kita akan langsung mengerjakan tugas identifikasi teks eksplanasi ya. Baik, itu